Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maya Nurfadila dengan NIM 230605110170. Di sini saya ingin menjelaskan tentang UTS jaringan komputer. Di sini terdapat tugas soal tentang UTS. Yang pertama yaitu untuk komputer sejumlah X di divisi marketing. Jadi komputer yang di marketing itu disebut dengan X, lalu untuk komputer di divisi office disebut dengan Y. Lalu setiap divisi mempunyai satu laptop. Sedangkan yang lainnya menggunakan PC yang terhubung ke jaringan melalui LAN. Laptop dan PC masing-masing berada pada jaringan yang sama. Terdapat satu web server. IP address untuk divisi marketing yaitu 192.168.x.abc. Lalu IP address untuk divisi office yaitu 192.168.y.abc. Dan IP address untuk web server adalah 10.1.1.x. Lalu tugasnya yaitu buatlah perhitungan subnetwork secara detail yang menampilkan IP network, IP host valid, dan IP broadcast untuk divisi marketing dan divisi office. Gunakan perhitungan subnet yang sesuai dengan jumlah komputer di masing-masing divisi. Lalu yang kedua, buat topologi jaringan komputer yang Anda buat di paket tracer. Lalu ketiga, simulasikan pengiriman data antar divisi. Yang keempat, simulasikan pengiriman data dari setiap divisi ke server. Lalu, untuk algoritma routing, karena NIM saya 170, terakhirnya 0, maka saya menggunakan algoritma routing RIP. Dan di sini terdapat keterangan yaitu X, yaitu untuk digit terakhir NIM Anda ditambah 1, dan Y digit terakhir NIM Anda ditambah 2. Lalu di sini saya ingin menjelaskan tentang perhitungan subnetwork saya. Yaitu yang pertama NIM saya belakangnya 170 yaitu 0. Lalu untuk X kan digit terakhir NIM Anda ditambah 1. Karena NIM saya terakhirnya 0, maka 0 itu dianggap 1. Jadi, untuk perhitungan subnet divisi marketing yaitu jumlah komputernya itu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lalu untuk perhitungan yang kedua, terdapat jumlah komputer plus laptop di divisi marketing. Jadi, 2 ditambah 1 itu sama dengan 3. 1 itu apa? 1 itu laptopnya. Lalu untuk jumlah host itu kan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kenapa kok ditambah 2? Karena 2 itu untuk IP network dan broadcast-nya. Lalu CIDR yang saya pakai yaitu 29 karena 29 itu menyediakan 6 IP host validnya. Lalu untuk IP address-nya yaitu 192.168.2.0 garis 29. Lalu untuk IP network-nya yaitu 192.168.2.0. Di sini saya sudah menjabarkan yaitu dari angka 0 sampai angka 248. Lalu untuk IP host range-nya yaitu 192.168.2.1 sampai 2.6. Lalu untuk IP broadcast-nya yaitu 192.168.2.7. Lalu karena saya menggunakan CIDR 29, maka binernya yaitu yang belakang satunya 5, nolnya 3. Dan untuk subnet max-nya yaitu 255, 255, 255, dan 248. Lalu ini merupakan tabel perhitungan di divisi marketing. Lalu untuk perhitungan yang kedua yaitu perhitungan subnet divisi office, yaitu untuk Y itu ditambah 2, maka 1 tambah 2 sama dengan 3. Lalu untuk jumlah komputer ditambah laptop di divisi ini di divisi office. Nah, maka 3 tambah 1 sama dengan 4. Lalu untuk jumlah hostnya yaitu 6, karena 4 tambah 2, 6. Lalu CDN-nya sama, tetap menggunakan 29, karena 29 itu menyediakan 6 IP host valid. Maka CDR di marketing sama di office saya sama, yaitu menggunakan 29. Lalu untuk IP address-nya yaitu 192.168.3.0/29. Lalu untuk IP network-nya yaitu 192.168.3.0. Dan ini yang di bawahnya merupakan
untuk angka-angka IP network selanjutnya sampai terakhir 248. Lalu terdapat IP host range yaitu dari 192.168.3.1 sampai 3.6. Untuk IP broadcast-nya yaitu 192.168.3.7. Lalu untuk winner dari CIDR-nya 29 yaitu satu yang di depan itu 5 dan 3 dan nolnya itu ada 3. Lalu untuk subnet max-nya yaitu sama 255, 255, 255, dan 248. Ini merupakan tabel perhitungan untuk divisi Office Y. Nah, di sini terdapat range IP address. Fungsi dari range IP address ini untuk menaruh IP address yang ada di laptop dan komputer yang terdapat di Cisco Packet Tracer. Lalu kita masuk ke kedua yaitu ke Cisco-nya. Di sini di sebelah kiri itu terdapat divisi marketing yang mempunyai 2 komputer, 1 switch, dan 1 laptop. Untuk divisi Office yaitu terdapat 3 komputer, 1 switch, dan 1 laptop. Di dalamnya terdapat 1 server karena di soalnya diharuskan menambahkan 1 server dan terdapat 3 router, juga terdapat tambahan 1 lagi switch, dan juga terdapat access point. Nah, di sini itu cara menyambungkannya, kabelnya tuh menggunakan kabel connection, terus kita pilih kabel yang copper straight through, itu untuk dari komputer menuju ke switch, dari switch ke router 1, lalu dari switch 1 ke router 2, dan dari 3 komputer di divisi Office ke switch, lalu untuk access point ke switch. Nah, untuk menyambungkan kabel dari switch ke switch dan router ke server itu menggunakan kabel copper crossover. Nah, itu untuk menyambungkan kabelnya. Lalu, untuk menyambungkan laptop ke access point ini saya menggunakan ini, terus kita di zoom in, kita matikan, terus ini kita buang, kita masukkan yang baru yang ini untuk menyambungkan kabelnya. Nah, lalu untuk menyambungkan antara router 1 ke router 3 dan router 3 ke router 2 yaitu menggunakan kabel serial DTE. Nah, di sini untuk divisi marketing sendiri yaitu IP address untuk komputer yang pertama yaitu 192.168.2.2/29. Dan untuk komputer yang kedua yaitu 192.168.2.3/29. Nah, IP address ini saya dapat dari belum. Dan untuk laptop ini IP address-nya yaitu 192.168.2.4. Nah, untuk ketiga IP address ini saya dapat dari IP host range-nya yang ada di tengah. Lalu untuk divisi Office yaitu komputer yang pertama itu 192.168.3.2/29. Lalu untuk komputer yang kedua 192.168.3.3/29. Untuk komputer yang ketiga yaitu 192.168.3.4/29. Lalu untuk laptop yang dia terdapat di divisi Office yaitu 192.168.3.5. Nah, untuk subnet max divisi marketing untuk komputer dan laptop sendiri itu sama untuk subnet max dan default gateway-nya. Yang membedakan yaitu terdapat di IP address-nya saja. Untuk subnet max untuk semua divisi Office dan divisi marketing itu untuk subnet max-nya sama, yaitu 255, 255, 255, 248. Nah, untuk default gateway-nya itu 192.168.2.1. Itu untuk divisi marketing. Lalu untuk divisi Office yaitu default gateway-nya menggunakan angka 3. Kenapa menggunakan angka 3? Karena kan di situ kan dijelaskan kalau di Y itu 192.168.Y. Maka ya sudah, jadi 192.168.3.1. Nah, itu untuk subnet max-nya untuk semua
komputer yang ada di divisi marketing sama divisi office itu sama untuk subnet masknya. Kenapa punya saya sama? Karena perhitungannya di CIDR saya yaitu menggunakan 29. Nah, di 29 itu kan eee, mengguna eee, subnet mask-nya yaitu 28. Maka dari itu, kenapa subnet mask saya yang di divisi marketing sama divisi office itu sama. Nah, yang beda itu IP address sama default gateway-nya saja. Lalu kita masuk ke server. Di server ini itu IP konfigurasinya yaitu 10.1.1.2 dan untuk default gateway-nya yaitu 10.1.1.1. Kenapa titik 1? Karena tadi kan 192.168.3.2 kayak gitu kan. Terus yang belakangnya titik 1. Nah, ini untuk default gateway-nya kita menggunakan angka 1 karena kita mengikuti yang di divisi marketing sama divisi office itu belakangnya 1. Nah, lalu ini untuk di router, yaitu kita masuk di RIP. Sebelumnya kita itu bikin di sini dulu di Fast Ethernet 0/0. Nah, ini kita kan tadi kan kalau sebelum kita benarkan atau sebelum kita ubah, itu kan on-nya belum kita pencet. Nah, itu kita centang dulu nolnya, terus kita taruh IP address yang ini. Kenapa kita taruh IP address yang ini? IP address yang ini itu merupakan default gateway dari divisi marketing itu sendiri. Begitu. Nah, lalu untuk router yang pertama seperti itu. Nah, untuk router yang kedua, itu dia menggunakan 3.1. Kenapa dia menggunakan 3.1? Karena default gateway dari divisi Office sendiri yaitu 3.1. Lalu untuk router yang ketiga itu menggunakan 10.1.1.1. Kenapa menggunakan itu? Karena web server sendiri itu default gateway-nya yaitu 10.1.1.1. Nah, lalu itu sudah kan, udah saya menjelaskan apa saja IP address, subnet mask, sama default gateway yang ada di dalam router, komputer, dan laptop dan web server. Lalu di sini saya menjelaskan tentang bagaimana kita cara untuk mengatur algoritma RIP yang ada di topologi jaringan yang saya buat. Nah, itu saya buatnya di router. Nah, itu ada pilihannya. Nah, kita pilih yang RIP. Nah, kenapa? Di sini kan ada 10.0.0.0 dan 192.168.2.0. Ada juga yang 192.168.3.0. Terus ada 4 sama 5. Nah, di sini saya ingin menjelaskan jadi gini. Hmm. Nah, jadi di sini itu kita masuk ke RIP. Nah, ini kan sebenarnya kita tuh misal kita tulis di sini 10.1.1.1.1 itu akan tetap munculnya 10.000. Nah, 10.000 ini apa? 10.000 ini merupakan IP dari server sendiri. Lalu untuk yang 192.168.2.0 itu merupakan IP dari divisi marketing. Lalu yang di 192.168.3.0 itu dari divisi office. Lalu ini kenapa ada 192.168.4.5? Nah, ini seperti ini. Jadi, saya menyambungkan router 1 ke router 3 itu menggunakan serial 2. Nah, di serial 2 saya menggunakan IP address-nya yaitu 192.168.4.1. Maka dari itu di RIP terdapat 192.168.4.0. Nah, di sini juga terdapat router 2. Nah, router 2 ke router 3 saya menyambungkannya yaitu menggunakan serial 3. Nah, itu ada 19 IP yang saya pakai itu 192.168.5.2. Nah,
Maka dari itu RIP-nya ada yang 192.168.5.0. Jadi lebih gampangnya 10 itu untuk web server, yang titik 2 itu untuk divisi marketing, yang titik 3 itu untuk divisi office, yang titik 4 itu menyambungkan dari router 1 ke router 3, dan yang titik 5 itu dari router 2 ke router 3. Nah, ini untuk semua router, yaitu router 1, router 2, dan router 3, itu untuk algoritma routing RIP sendiri itu sama isinya, yaitu ada 5 seperti ini. Kita buka satu-satu ya. Kita buka yang router 2 dahulu. Nah, kita buka yang bagian RIP, ini sama, ada 5 juga. Nah, untuk yang router ketiga itu juga sama, ada 5 seperti ini. Nah, kita sudah menerapkan algoritma RIP di dalam topologi jaringan komputer yang saya buat. Nah, di sini saya ingin mencoba untuk pengiriman divisi antar divisi seperti yang ada di soal. Di sini soalnya disuruh simulasikan pengiriman data antar divisi. Maka untuk pengiriman data antar divisi seperti ini. Nah, kita pengirim ini ke sini. Nah, ini successful dari divisi marketing PC0 ke divisi office PC2. Itu successful. Kita coba lagi yang dari sini ke sini. Nah, tulisannya successful untuk laptop yang ada di divisi marketing menuju ke komputer yang ada di divisi office. Nah, lalu yang kedua yaitu simulasikan pengiriman data dari setiap divisi ke server. Nah, ini kan tadi antar divisi. Ini tadi kan saya nyobanya itu untuk pengiriman data antar divisi. Nah, sekarang untuk ke server, maka seperti ini mencobanya. Nah, ini kita ke server. Nah, tulisannya successful untuk divisi marketing komputer 1 ke server. Kita coba dari laptop yang ada di divisi marketing menuju ke server. Tulisannya juga successful, terus kita delete. Lalu kita coba yang di divisi office. Kita coba ini menuju ke yang server. Nah, tulisannya successful. Lalu kita coba yang laptop di divisi office menuju ke server. Nah, tulisannya juga successful. Lalu jika teman-teman ingin memastikan itu kita coba pakai command prompt. Nah, sini kita coba ping 192.168.3.3. Coba. Nah, berhasil ya teman-teman. Ini untuk ping antar divisi. Lalu kita coba ping untuk server. Nah, untuk server sendiri juga sudah berhasil di divisi marketing. Terus kita coba di divisi office. Nah, berhasil untuk pengiriman dari divisi office ke marketing. Kita coba ke server. Nah, ke server juga berhasil ya, teman-teman. Lalu kita coba pakai cara yang lain. Kita pakai yang web browser. Lemot. Nah, kita ketik ini 192.168.3. Bentar, saya lupa. 4. Nah, kok gini? Oh, ini go, guys. Nah, ini. Nah, ini saya coba ke kemana ini? Nah, ini saya coba di divisi marketing menuju ke server. Nah, ini keluarnya seperti ini. Nah, sudah berhasil ya, teman-teman. Kita coba juga dari yang ada di divisi office. Tadi kan saya cobanya di divisi marketing. Kita coba yang divisi office. Salah, salah teman-teman. Maaf, teman-teman. Nah, Nah, ini keluarnya juga sama seperti ini. Sudah berhasil ya, teman-teman. Algoritma RIP yang saya terapkan di topologi jaringan komputer yang saya buat. Sekian dari saya, Mainur Fadilah. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.